kita bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ini permisif kepada orang-orang Arab, terutama klan Ba'alwi yang pertama karena mereka agamanya sama, mayoritas dengan agama mayoritas, sama-sama Muslim, sehingga kita menerima mereka dengan mudahnya. Ya permisif tadi itu yang pertama. Dan itu yang tidak kedua, adil itu berarti orang Islam tidak adil itu. Tidak adil orang Islam. Yang kedua, klaim mereka sebagai cucu Nabi adalah password kunci yang sangat jahat untuk kemudian membuat kita lalai, membuat kita tidak waspada, untuk membuat kita begitu mudah untuk tunduk dan mantuk-mantuk ketika kemudian kita tidak mempertanyakan keabsahan mereka sebagai warga negara. Ini masalah serius, ini masalah kebangsaan, masalah aset, masalah strategis, masalah keamanan bangsa, masalah segala hal. Masalah pertahanan, masalah keamanan. Bayangkan seandainya kemudian negara ini dipimpin oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Wartaku Beritamu WIBI-TV, seputar berita terbaru, aktual, terpercaya. Apalagi sekarang terindikasi mereka jelas-jelas klan Ba'alwi ini melalui organisasi terlarangnya FPI jelas mendukung khilafah. Mereka adalah malah proksi utama dari gerakan khilafah internasional. Mereka menghina Pancasila, mereka menginjak-injak bendera merah putih. Awalnya halus, diklaim mereka nanti pasti akan haram menghormat pada bendera merah putih dan lain sebagainya. Baik yang moderat maupun yang radikal sama. Mereka ini musang berbulu domba. Dan ini, bangsa ini harus bertindak. Jadi seorang Tuhan yang kebetulan terah derajat, Terawali Songo, dekat sama Gus Dur di masa silam, dekat sama orang-orang yang pro demokrasi, orang yang pro kebinekaan pluralisme dan lain sebagainya, harus didukung oleh semua anak bangsa. Ini vital. Mari kita kawal perjuangan beliau, berjuang di Mahkamah Konstitusi ini. Dan tolong hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi, tolong jangan sampai Anda mau dilobi, jangan sampai Anda berbelok arah, jangan sampai Anda silau dengan apapun. Kalau Anda memang betul-betul mencintai bangsa ini, Anda harus tegak lurus dengan konstitusi itu sendiri. Jangan meludah di piring tempat kita makan. Jangan di lembaga pembela konstitusi, malah kita akan melanggar konstitusi. Jadi syarat bangsa kalian kalau sampai Indonesia. Jadi gini, kalau orang-orang yang paham hukum di Indonesia, baik yang berwenang maupun yang di luar pemerintahan, kalau tidak bertindak, ini bahaya sekali ini. Ini bisa terjadi revolusi ini. Itu loh. Karena ini pelanggaran konstitusi, ini langsung bertabrakan dengan kepentingan eksistensi bangsa dan negara kita ini. Ini kalau mahasiswa, teman-teman adik-adik mahasiswa menyerukan revolusi, kalau masalah ini tidak selesaikan, saya dukung sepenuhnya. Karena ini berbahaya sekali untuk eksistensi bangsa dan negara kita ini. Gimana ini, Kang Mas Irfan? Gus, untuk hal itu, saya sudah membuat surat terbuka kepada Pak Prabowo bahwa kita harus berdisiplin berwarga negara. Tapi nggak dapat tanggapan. Ini suratnya. Surat terbuka kepada Pak Prabowo tentang disiplin kewarganegaraan. Negara itu kebijakan Trump. Trump itu membuat kebijakan pemurnian kewarganegaraan. Artinya apa? Presiden kita juga harus begitu. Pertama-tama yang harus dibenahi warga negara dulu. Trump itu begitu jadi presiden kedua nih, dia menandatangani kalau di sini impres atau kepres bahwa warga asing itu akan ditertibkan. Nah, kita juga harus begitu. Karena Amerika banyak warga negara asing dari negara tetangga yang lompat pagar lah apa-apa itu. Nah, itu ditertibkan. Berangkat dari itu, saya membuat surat ke Pak Prabowo untuk disiplin berwarga negara. Kenapa begitu? Karena kita punya undang-undang dasar yang mengatur tentang warga negara. Tapi kenapa banyak orang asing, orang lain yang bukan warga negara, tapi malah justru diajak dalam pemerintahan? Itu
itu surat terbuka saya kepada Pak Prabowo. Nanti kita blok besar-besaran, Kang Mas. Nanti Oke. kita sebarkan ke semua keraton, ke semua ormas kebangsaan, ke semua pejuang-pejuang Nusantara untuk menyuarakan, menggemakan ini. Bahwa bukan saja mereka memalsukan nasab sebagai cucu Nabi, bukan saja mereka membelokkan sejarah bangsa, bukan saja mereka mengkapitalisasi agama Islam terutama, bukan saja mereka melakukan hegemon dan kooptasi untuk bangsa ini, bukan saja mereka ingin merampok kebudayaan, sejarah kita, peradaban kita, tapi nyata-nyata mereka orang asing yang berlaku kurang ajar di negeri tercinta kita. Ini harus ditindak dengan lantang dan tegas ini, tidak ada kompromi untuk ini. Betul, betul. Makanya saya wujudkan dengan hukum. Karena Setuju. ini masalah hukum. Jadi bukan hanya wacana. Saya berjuang di ranah hukum, mudah-mudahan ada hasil ya. Amin, 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 amin. Gitu. Amin. Kalau wacana aja nggak ada selesai, tapi harus Setuju. ada vonis hakim. Langkah Vonis nyata. hakim lah yang menyelesaikan ini. Nah, kebetulan MK punya wewenang untuk ini. Oke, setuju. Kalau menurut logika hukum panjenengan selaku lawyer senior, selaku juga pakar hukum, kan sebentar lagi doktoral. Gimana kira-kira putusan MK kira-kira? Kalau melihat logika hukum yang jenengan bangun. Saya hakul yakin menang. Oke, Karena merdeka. ini fakta. Ini undang-undangnya begitu. Undang-undang dasar dan undang-undangnya begitu bunyinya. Betul. Dan Sebenarnya- undang-undang organik, semua Betul. mensyaratkan warga negara Indonesia. Nah, kan gitu. Oke, Jadi Sebenarnya- kalau bukan warga negara, Sebenarnya- warga negara, betul. dia Sebenarnya tidak memiliki hak Ya, menjadi oke. apa aja di negara ini. Sebenarnya redaksinya di dalam konstitusi pasal 26 itu ayat 1 dan ayat 2 sangat-sangat jelas dan gamblang. Jelas, iya, nggak perlu Jelas, penafsiran. gamblang sekali sebenarnya. Tidak perlu multi tafsir macam-macam, interpretasi yang bulat-bulat untuk bisa merasionalkannya, untuk bisa memahaminya. Orang yang non sewu, orang yang belajar bahasa Indonesia saja pasti bisa menafsirkannya dengan sangat jelas dan gamblang itu. Betul. Tinggal batu ujinya itu di sini. Punya nggak orang itu pengesahan yang orang Itu. bangsa lain? Hanya itu. Nah, Oke, pengesahan itu harus dibuktikan, dan itu tidak boleh dengan KTP atau KK. Karena pengesahan sebagai warga negara itu namanya SBKRI itu ada. Oke. Sekarang saya tanya Kang Mas, Iya. di bangsa ini 4 golipat itu bisa, nun sewu. Perizinan yang sulit bisa jadi mudah. Ngurus SIM walaupun belum bisa nyopir, nun sewu. Banyak indikasi ya, banyak indikasi. Lewat jalan belakang tiba-tiba keluar SIM-nya. Mungkin enggak ini? Ayo kita kawal bareng. Mungkin enggak ini? Orang-orang yang kadung jadi DPR, menteri, menjadi jabatan publik yang mentereng, bupati dan lain sebagainya, habis miliaran money politik untuk kampanye dan lain sebagainya, itu tiba-tiba memiliki pengesahan, tiba-tiba dia ngurus jalan belakang, mungkin enggak? Gini, proses pengesahan itu butuh waktu. Oke, Butuh waktu, nggak bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tahun. oke, pemirsa dengar ya, ngurus pengesahan menjadi WNI tidak bisa seperti membalikkan tangan ngurus SIM. Karena ini ada syarat, banyak syaratnya itu. Ya, Jadi nggak kayak ngurus SIM, nggak kayak ngurus KTP, beda. Dan itu pengesahannya oleh Presiden yang nah, sekarang didelegasikan kepada Menkumham, oke. gitu Oke. ya. Jelas. Jadi nggak Jadi- bisa tiba-tiba begitu bisa punya pengesahan, nggak bisa.
Jadi bila menurut aturan yang jelas itu tidak mudah dan serta-merta begitu saja tiba-tiba saya yang terbukti belum pernah mengajukan pengesahan bapak saya atau kakek saya tiba-tiba saya tiba-tiba loh ini saya jadi bupati sah karena saya sudah punya pengesahan, saya sudah ngurus pengesahan. Tidak bisa ya? Nggak bisa, karena gini, itu terdaftar dalam berita negara. Oke. Nggak bisa. Baik. Kalau KTP nggak perlu. Kalau pengesahan warga negara itu ada nomor serinya, ada berita negara. Oke. Dicatat di sana, ya. Monggo Gus Suat, kemungkinan apa yang bisa ini perjuangan ini harus didukung. Monggo. Apakah ini sudah semuanya disampaikan Kang Mas Subhan? Atau masih ada yang perlu disampaikan lagi? Saya ingin menyampaikan, andai kata MK menolak, tapi dia nggak akan merubah undang-undang dasar. Dan ini undang-undang dasar masih berlaku. Artinya apa? Andai kata tanpa putusan MK, kita yang peduli menyuarakan undang-undang ini, gitu loh. Jadi ada kemungkinan MK masuk angin ya, kemungkinan ya. Selalu ada. Potensi itu selalu ada. Potensi mafia hukum, potensi kepentingan politik di atas kepentingan kebangsaan akan selalu ada. Selalu ada. Karena dia manusia juga. Dia manusia juga kan. Oke, makanya kalau bisa Gus Fuad, ini juga disuarakan kepada pejabat-pejabat kita yang punya concern terhadap kebangsaan. Karena tidak semua pejabat kita punya concern ini. Ya, contohnya umpamanya Pak Dudung, itu boleh itu. Banyak sebenarnya, banyak pejabat kita yang masih mencintai bangsa ini, yang masih bersifat kenegarawanan, yang lebih peduli terhadap bangsa ini dibanding jabatan politiknya, dibanding untuk nun sewu memperkaya diri, dibanding untuk ketenaran dan keselamatan posisinya. Masih banyak saya yakin. Mereka yang berhati mulia yang menjadi pejabat publik pemangku di negara ini, saya yakin. Jadi gini, Gus, saya ingin nyampaikan bahwa saya ke MK itu dikasih waktu 14 hari ke depan udah mulai sidang. Kalau ada dukungan moral, terima kasih banyak. Karena gini, saya mengajukan sendirian nih. Gitu, itu aja. Gimana kira-kira? Ada nggak kira-kira yang membantu dukung lah? Yang mendukung itu gini. Gini dulu, dukungan bisa disampaikan dengan cara apa? Itu loh, sahabat pengadilan. Umpama bahwa untuk dikabulkan itu boleh bersurat ke MK. Nah, itu tokoh masyarakat atau siapa nanti mendukung saya dengan apa, sahabat pengadilan itu namanya. Jadi gini, Kang Mas Subhan, untuk menjawab itu saya dan Gus Fuad Pleret ini juga menjadi inisiator dan saya juga deklarator. Juga kami anggota kehormatan PWI Laskar Sabilillah. Di Laskar Raja Wali Songo kami juga penasehat. Laskar Nusantara kami juga Panglima dan Sekjen. Kemudian juga di organisasi-organisasi ormas lain ada Gema Pancasila, ada laskar-laskar dan lain sebagainya kebangsaan. Itu nanti akan kami kirimkan video ini untuk concern mereka. Nanti untuk format dukungan perjuangan panjenengan kepada MK nanti akan kita galang. Betul. Tapi diwujudkan dengan surat. Itu namanya sahabat pengadilan. Bikin aja bahwa toko ini mendukung gugatan apa atau permohonan nomor sekian. Gitu aja. Oke, siap.
gitu ya. Baik. Oke. Siap. Saya Baik, nggak butuh kehadiran atau nggak butuh biaya, tapi dukungan itu penting untuk negara kita. Siap. Siap. Baik. Mungkin ada Insya Allah untuk biaya, tenaga, pikiran saya handle sendiri. Ya. ada closing statement atau ini sudah closing statement? Sudah? Closing statement saya, mari kita jaga Indonesia agar tidak dipimpin oleh bangsa lain. Siap. Itu aja. Siap. Luar biasa. Monggo Gus Fuad. Oke. Closing. Langsung ditutup. Narasinya apa? Jadi begini, ini ternyata ada pelanggaran konstitusi besar-besaran yang langsung bertabrakan dengan kepentingan eksistensi bangsa dan negara kita, yaitu berupa seperti disampaikan Kang Mas tadi berdua, yaitu ternyata bahwa klan Arab dan termasuk diantaranya Habib Ba'alwi itu ternyata mereka belum pernah mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia. Artinya mereka sampai hari ini secara umum adalah bukan warga negara Indonesia. Karena bukan warga negara Indonesia, maka mereka tidak punya hak atas jabatan, atas di pemerintahan maupun di segala level, termasuk tidak punya hak atas kepemilikan tanah dan bangunan dan yang lain-lainnya. Nah ini Kang Mas sedang mengajukan judicial review ke MK, dan ini apakah bangsa ini mau dijajah, apakah bangsa ini mau diinfiltrasi, apakah eksistensi bangsa ini mau diposisikan dalam bahaya, ini semua tentu saja terserah kita semua sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia. Teman-teman mahasiswa, sekali lagi saya notice, ini bangsa dan negara kita dalam keadaan sangat-sangat berbahaya. Kalau sampai MK tidak mau bertanggung jawab, kalau sampai para pakar hukum itu diam 1000 bahasa, bergeraklah. Kalau perlu ini saatnya revolusi. Revolusi, merdeka. Wataku Berita WIPI TV, seputar berita terbaru aktual terpercaya.